RPP bukan hanya sebagai sesajen buat kepala sekolah, buat pengawas yang sangat rumit. Apakah memang ada tekanan-tekanan sehingga muncul persepsi bahwa RPP itu hanya untuk administrasi? Ini kan it's all about credibility, right? Yang komen saya sangat banyak dan itu adalah guru-guru yang tidak paham sekarang kita menuai hasil lemahnya SDM kita. 10 juta Gen Z Indonesia tidak ke sekolah dan tidak di tempat kerja. Jadi dari data BPS ada fresh graduate 1,7 juta memperebutkan 400.000 pekerjaan formal. Belum yang dari tahun lalu lulus, belum juga mendapatkan pekerjaan. Sekarang kan semarak pembelajaran mendalam yang harus menyenangkan. Banyak sekali diasumsikan bahwa menyenangkan itu bikin joget ini, bikin tepuk ini, bikin tepuk itu. Ini sudah salah kaprah. Nah kalau ini sih saya pikir ya Bu, mungkin yang perlu menjadi koreksi dari bangsa ini adalah apa yang terjadi di dalam kelas. Bu Ina ingat kan kita membahas tentang RPP yang kemudian ternyata yang komen di saya sangat banyak dan bukan buzzer. Dan itu adalah guru-guru yang tidak paham bahwa proses di dalam kelas itu membutuhkan adanya perencanaan yang relatif realistis. Bukan yang detail seperti dokumen yang dikumpulkan di sekolah. Tetapi setiap guru ketika masuk kelas 70 menit atau 35 menit di SD, 40 menit di SMP, 45 menit di SMA. Mereka harus tahu bahwa pada menit ini kegiatan saya apa, tujuannya apa. Dan itu harus punya dan itu namanya RPP. Mau saya namain apa lagi kalau bukan itu RPP. Nah, dari satu hal kecil itu saya rasa sekarang kita menuai hasil yang seperti kita rasakan sekarang. Lemahnya SDM kita karena di dalam kelas mereka tidak diproses berdasarkan tujuan kompetensi yang ingin dicapai, tetapi mereka simply menghafalkan materi ajar. Kemudian latihan soal, kemudian diuji. Dan ini kalau katakanlah kita ambil 20 tahun terakhir, praktek itu dilakukan, hasilnya ya sekarang. 10 juta Gen Z Indonesia tidak ke sekolah dan tidak di tempat kerja. Dan itu berita yang sampai saya pernah dengar di Asia Newsweek. Itu diberitakan 10 juta anak Indonesia. Artinya apa? Itu kan hasil kumulatif proses di dalam kelas. Karena kalau mau bilang RPP, ada yang jawab ke saya, habis gimana kurikulumnya ganti-ganti kok RPP? Loh, RPP mau kurikulumnya apa saja, kamu di dalam kelas, kamu harus punya peta jalan. Nah ini saya rasa saat ini kok kita menuai hasil dari proses di dalam kelas yang asal materi ajar selesai dan kemudian diuji, kalau tidak tuntas kemudian remedial dan remedialnya latihan soal dan kemudian hasilnya lebih baik seolah-olah anaknya menjadi lebih berpikir padahal cuman menghafalkan jawaban. Ya sekarang kita menuai hasil secara kumulatif. Kita mendapati anak-anak yang dunia industri susah untuk memanfaatkan mereka sebagai tenaga kerja mereka. Dan kalau zaman dulu mungkin masih nggak parah Bu, meskipun ini hasil kumpulan pendidikan yang seperti itu. Zaman dulu itu mungkin lapangan pekerjaan juga masih banyak. Betul. Jadi masih bisa katakanlah mendapatkan pelatihan dari perusahaan, nggak apa-apa lah, pokoknya ada potensi kita kasih training. Betul. Masalahnya sekarang itu kan beda Bu. Betul. Kalau kita ngelihat jumlah lulusan yang saya selalu katakan waktu saya diwawancara media, hitung-hitungannya Bu, saya udah ngamatin beberapa tahun ini ngeri sekali. Jadi kalau kita amati serapan tenaga kerja formal 5 tahun belakangan itu hanya 2 juta saja. Padahal 15 tahun lalu itu 15,6 juta dalam 5
tahun. Dalam 15 tahun cuma sisa 2 juta. Jadi kalau dipukul rata aja, rata-rata per tahun tuh hanya 400.000 yang terserap kerja formal. Nah, diperebutkan oleh berapa juta anak. Nah, kalau kita lihat jumlah mahasiswa, kemarin saya cek itu 9.967.000 lah sekitar itu. Katakanlah 10 juta. Dibagi rata mereka kuliah 4 tahun deh misalnya, 2,5 juta. Lulusan itu biasanya 60-70%. Jadi dari data BPS Februari 2024 itu memang ada fresh graduate 1,7 juta. Memperebutkan 400.000 pekerjaan formal. Itu yang fresh graduate, belum yang dari tahun lalu lulus, belum juga mendapatkan pekerjaan. Berebut hanya 400.000 Bu, pekerjaan formal. Jadi nggak bisa lagi bertahan dengan dulu bisa asal lulusan apa aja toh bisa kerja di bank misalnya, di situ dikasih training. Nah, padahal saya wawancara juga HRD bank yang sudah menjual retail banking 6 tahun lalu. Saya tanya 6 tahun belakangan Bapak merekrut berapa karyawan? 0 Bu. 6 tahun tidak merekrut karyawan. Jadi kondisinya memang beda. Jadi saya ngerasa ya Bu, sekedar usulan ini mungkin ya. Selama ini pelatihan-pelatihan guru itu hanya di ruang-ruang eksklusif, ruang kelas. Padahal guru-guru ini mungkin merasa jauh sekali dari dunia industri. Betul. Mereka nggak tahu anak-anaknya itu akan menghadapi apa. Dan mohon maaf, jadi kesannya kayak nggak peduli. Kan saya di SD, anak-anak saya nanti nggak dapat kerjaan, kan itu ya urusan yang Kemendikti Saintek, bukan urusan saya gitu. Nah, kerja tuntas tadi itu juga yang Ibu bahas tadi ya, 35 menit di ruang kelas itu tujuannya apa, targetnya apa, itu kalau nggak ada di dunia industri, guru-guru seperti ini nggak akan survive Bu. Ada target, ada deadline. Jadi mungkin dulu sempat ada dirjen dari Kementerian Kelautan itu dari dunia industri. Bagus sekali sarannya, saya masih ingat. Ada baiknya mungkin para ASN ini, pejabat ini disuruh magang di perusahaan swasta gitu. Nah, dengan pemikiran tersebut saya mikir ada baiknya juga ya, mungkin guru-guru ini sesekali pelatihannya bukan di ruang pelatihan bersama guru-guru, tapi di industri. Taruh di perusahaan-perusahaan supaya tahu anak-anak didiknya nanti itu menghadapi tantangan seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa, karakter seperti apa gitu. Jadi mendekatkan industri dengan para guru supaya mereka lebih paham begitu ya Bu. Mudah-mudahan ada yang berani mencoba pelatihan-pelatihan seperti ini, atau kalaupun enggak, at least guru-guru sekolah negeri mungkin bisa ada pertukaran dengan guru-guru sekolah swasta. Karena di swasta juga kan nggak bisa seenaknya, kalau prestasinya nggak bagus juga harus keluar. Karena di dunia kerja juga semua seperti itu ya Bu ya. Saya kok tertarik tadi Bu Ina menyampaikan bahwa guru SD seolah-olah anaknya itu nanti masih urusannya nanti. Para pelaku pendidikan ini harus sadar bahwa membangun anak itu dari akar, ibaratnya dari PAUD. Ini akarnya harus dirawat dari PAUD sampai SMA. Ini adalah masa di mana kita mengembangkan anak manusia. Yang mana hasil dari pengembangan di sekolah itu tidak semata-mata hanya ditunjukkan lewat raport, tetapi apa yang tertanam di dalam diri masing-masing anak. Oleh sebab itu para pendidik sadari bahwa pertumbuhan anak itu berkesinambungan. Tidak ada yang namanya ini bagiannya SD, ini bagiannya SMP. Tidak. Dan hasil dari pertumbuhan itu yang nempel di dalam dirinya anak itu tidak selalu bisa dikuantify dengan angka-angka yang disodorkan, dengan angka-angka yang dipamerkan, seolah-olah anakku jago, seolah-olah sekolahku jago. Tidak bisa. Karena yang bertumbuh di dalam diri anak sangat kompleks.
Ya, dan itu yang selalu kalau saya ditanya Bu sebagai, konsultan jurusan, Bu Ina sebetulnya anak-anak mulai, orang tua, anak-anak, guru mengarahkan anak memilih jurusan itu mulai usia berapa? Saya selalu katakan dari bayi gitu ya. Karena memang, anak lahir itu nggak kertas kosong, ada bawaan Iya, profil iya masing-masing. betul. Saya punya 2 anak juga memperlakukan sama, tetap ajakan berbeda Iya. gitu ya. Nah, jadi ini kan tugas guru PAUD, orang tua sejak anaknya kecil ini observasi Iya. dari mainan-mainannya Iya. kita jadi bisa mengenal anak. Yang dilaporkan kerjasama antara guru dan orang tua yang kita harapkan sebetulnya kan seperti ini Bu, misalnya anaknya waktu di sekolah, waktu istirahat, dia ke perpustakaan, dia suka baca. Hal-hal itu kan tidak ada di rapot, tapi hal-hal itu yang harusnya diharapkan dilaporkan ke orang tua. Betul. Ibu, anak Iya. ibu waktu break itu ke perpustakaan, dia suka loh cari buku-buku yang seperti ini gitu ya. Bahkan kadang orang tua di ruangan saya itu bahkan nggak tahu. Waktu saya nanya anaknya, kamu dulu waktu kecil suka nggak baca-baca buku scientific, ensiklopedi, ibunya nyela duluan, malah dengan bangganya anak saya nggak suka baca. Padahal anaknya bilang, aku dulu selalu ke perpustakaan, aku selalu nyari. Oh ya, dan ibunya nggak tahu gitu. Ya. Nah, sebetulnya ini yang nggak ada angka-angkanya tadi Ya. di rapot kan Ya. Bu, yang harusnya Ya. berkesinambungan. Betul. Profil anak ini Betul. dilaporkan, Ya. naik sehingga guru-guru SMP jadi tahu, bukan sekedar nilainya. Betul. Dan saya selalu katakan, profil saya dulu nggak tahu namanya. Ada namanya the logistician. The logistician itu efficient. Nah, sedangkan di rapot itu nggak pernah ada Ina nilai efisiensi 97 gitu. Nggak ada Bu. Nggak ada. Nggak ada. Padahal itu berguna di dunia kerja Iya, nantinya. iya, Nah, iya, ini betul. kalau para guru bisa mendeteksi dari awal, ya kan, memberikan Iya, exposure yang iya, pas iya, iya. tentang dunia kerja dan kaitan pendidikannya, Betul. itu kan betul. anak merasa berdaya, Iya, gitu ya. iya. Ketika setiap guru di sebuah sekolah tidak saling terhubung satu sama lain, maka satu sama lain akan merasa pelajarannya paling penting, tugasnya harus banyak. Dan sayangnya, tugas yang banyak itu apakah iya akan berdampak pada kompetensi anak jika ketika merancang tugas tersebut tidak melihat kurikulum secara holistik. Karena sekarang kurikulum nasional ini sebetulnya sejak tahun 2003, 2006, 2013 dan kurikulum nasional yang sekarang. Kurikulum itu kan gak pernah ada yang mencantumkan materi. Tetapi kurikulum itu meletakkan target kompetensi yang harus dicapai. Kemudian kan kita ngomongin berapa lama itu harus dicapai. Nah, disitulah letaknya perlunya koordinasi semua pemangku kepentingan di sekolah yaitu guru untuk melihat ini loh tuntutan dari mata pelajaran saya yaitu PKN adalah anak nantinya mampu menghargai ini dan itu, ini dan itu. Inilah kemudian kompetensi yang diharapkan dari mata pelajaran agama. Nah, ayo sekarang kita tentukan dalam 1 tahun ini apa saja yang akan kita capai untuk mencapai tujuan yang besar tadi. Kalau diistilahkan kemarin itu kan tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh sekolah. Sebetulnya sejak 2003, 2006, 2013 semua sekolah harus melakukan itu. Namun karena lagi-lagi literasi membaca kurikulumnya belum ditajamkan, maka yang muncul adalah melihat deskripsi atau uraian tentang kompetensi yang ada di kurikulum, terus nyari materi tanpa melihat apakah materi itu terstruktur untuk membantu anak-anak mencapai kompetensi dan bagaimana apakah ini bisa dicapai di mata pelajaran ini dan yang ini bisa dicapai dalam mata pelajaran ini sehingga setiap mata pelajaran saling berkoordinasi tidak overlap satu sama lain untuk mencapai kompetensi bukan untuk menyelesaikan materi masing-masing.
Kejar tayang tadi Nah, akhirnya. akhirnya kejar tayang karena pemikirannya mengajar itu adalah untuk menghabiskan materi, bukan mencapai kompetensi yang ditargetkan. Menghabiskan materi Menghabiskan materi saya Saya. tanpa melihat ketika kompetensi yang ingin dicapai di sini, maka bagaimana saya menyusun tangganya. Kan harus disusun tangga, dari tangga yang semua anak bisa mengikuti terus sampai tercapainya tangga tertinggi, yaitu tingkat kompetensi. Nah, ketika ini tidak dilakukan dan saya mensinyalir hal ini jarang dilakukan di sekolah-sekolah, maka anak-anak menghabiskan waktu di sekolah, di kelas, namun sayangnya mereka tidak secara optimal mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi yang sudah ditulis secara nasional mungkin bagus, tetapi ketika menjabarkannya dalam proses sehari-hari tidak mengacu pada kompetensi yang diharapkan ini. Untuk siswanya sebetulnya. Untuk kan? siswanya. Nah, semua ini kan disusun untuk siswa. Karena guru nggak perlu ada kalau nggak ada siswa. Nah, Guru itu itu tadi. ada untuk melayani siswa. Sekolah itu ada untuk membantu negara memberikan asupan pendidikan yang diwajibkan oleh PBB ya, bahwa pendidikan adalah asupan wajib yang harus diperoleh oleh setiap warga negara di setiap negara. Nah, sekolah, terlebih sekolah negeri, mengemban misi negara untuk membantu anak-anak ini melanjutkan kehidupannya. Ini menurut saya Bu Ina, penyebabnya hal-hal yang dianggap sepele, padahal tidak sepele sama sekali. Apa tuh Bu? Hal-hal yang dianggap sepele? Contohnya ketika melihat kompetensi baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum nasional yang sekarang, itu kan kompetensi besar yang harusnya sekolah menjabarkan. Oke, untuk mencapai ini saya akan membuat scope and sequence. Skopnya apa saja yang akan dibahas, sequencingnya bagaimana sehingga anak bisa mencapai ini. Karena capaian kompetensi yang disebut sekarang itu capaian pembelajaran, itu kan bukan hanya knowledge. Itu kan gabungan antara knowledge, attitude, knowledge, dan skills. Tidak bisa hanya dibayar dengan jumlah materi yang banyak, tetapi itu harus dirinci dalam setiap sequence yang ada. Apa yang akan dicapai melalui apa, dengan cara apa, itu kan dianggap sepele Bu di sekolah. Karena kemudian dirumorkan bahwa membuat tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran atau RPP adalah proses administrasi. Bukan sama sekali. Itu adalah bagian dari proses membelajarkan anak. Sekali lagi, bukan yang bersifat dokumen, tetapi alat yang dipakai untuk memproses anak-anak di dalam kelas agar kompetensi yang diinginkan dicapai, mampu berpikir kritis, berpikir inovatif, menyelesaikan masalah. Nah, itu kan dicapai melalui rancangan tadi. Kalau tanpa rancangan, hanya berbasis materi, ya itu nggak akan tercapai. Tapi ya. dalam kenyataannya apakah memang ada tekanan-tekanan katakanlah dari dinas pendidikan sehingga muncul persepsi bahwa RPP itu hanya untuk administrasi? Apakah memang ada? Saya pikir bukan seharusnya itu bukan tuntutan. Dan kalau itu sampai merupakan tuntutan, artinya orang-orang stakeholder di tingkat itu, dari dinas, suku dinas, cabang dinas, whatever you call it, pengawas, tidak mengerti tentang pendidikan dan pengajaran. Jadi apa Bu yang diminta dari sisi administrasi tadi untuk RPP? Kalau yang saya dengar dari guru-guru adalah ya RPP yang diseragamkan, tapi ini juga belum tentu benar. Jangan-jangan ini dalih saja dari teman-teman guru bahwa itu tambahan tugas administrasi. Walaupun juga tidak dapat dipastikan.
Tetapi yang paling penting adalah semua stakeholder harus memahami bahwa kurikulum itu bukan materi ajar, nomor satu. Yang kedua, kurikulum dari tingkat nasional tidak bisa jatuh ke kelas dengan sendirinya. Tetapi di tingkat sekolah harus merancang bagaimana dari nasional itu dicacah pada kelas, pada tahun atau fase yang sudah ditetapkan, dan kemudian bagaimana dicacah lagi di setiap tatap muka di dalam kelas. Dan setiap tatap muka harus ada tujuannya, kompetensi apa yang dicapai, dan kompetensi yang dicapai pada tatap muka 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran itu harus melalui aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan, bukan sekedar aktivitas. Nah sekarang kan contohnya nih, sekarang kan semarak pembelajaran mendalam yang harus menyenangkan, yang banyak sekali diasumsikan bahwa menyenangkan itu bikin joget ini, bikin Tepuk. bikin tepuk ini, bikin tepuk itu menyenangkan. Ini sudah salah kaprah. Karena menyenangkan dalam hal ini sebenarnya adalah innate, bahwa setiap orang itu akan senang ketika pikiran dan hatinya terlibat dalam aktivitas yang bermakna, bukan? Anak-anak itu akan membangun keinginan belajarnya, motivasi dirinya ketika sesuatu yang dihadapi adalah sesuatu yang relevan, sesuatu yang membuat mereka menggunakan akal pikirnya dan hatinya. Nah, jadi tidak melenceng pada menyenangkan itu jadi kreatif, tepuk-tepuk, joget ini, joget itu. Ini yang menurut saya salah kaprah. Apa tujuannya? Ini capaian yang ingin diambil apa? Kompetensinya. Ingat, kompetensi bukan knowledge, tapi attitude, skills, dan knowledge. Bahkan kalau zaman sekarang knowledge-nya gak banyak kali ya Bu Ina. Karena knowledge yang secara banyak itu anak-anak gampang sekali akses. Tapi bagaimana mengolah knowledge itu kemudian menjadi skill. Baik itu skill berpikir maupun skill melakukan sesuatu. Dan kemudian berbuah pada attitude. Yang itu sangat diharapkan oleh dunia kerja. Bahwa attitude should be at the top of anything, right? Karena kalau sudah attitude-nya terhadap ilmu positif, terhadap diri sendirinya positif, dia mau dimakanin apa aja diambil. Nah justru itu Bu, harusnya kan bukan content based. Jadi yang menentukan bahwa at the end of year 12 misalnya di akhir kelas 12, sebetulnya seberapa banyak konten atau knowledge tadi yang harus dimiliki oleh seorang anak. Ini kan sudah harus ada perubahan mindset ya. Misalnya belajar kalkulus, sampai seberapa sih anak itu harus selesai semua, atau unsur kimia tadi sampai seberapa banyak anak harus selesai. Nah ini kan perlu perubahan mindset besar-besaran ya Bu. Betul. Karena zaman sekarang meskipun mereka nggak tahu sebanyak itu, tapi mereka bisa paham dan tertarik, kedepannya mereka akan bisa search tentang itu. Betul. Nah dan menurut saya orang Indonesia ini kan suka, kalau Ibu tadi bilang joget-joget terus langsung diartikan kebalikannya, berarti nggak boleh joget-joget. Kan bukan berarti nggak boleh joget-joget, tapi tadi tujuannya. Saya pernah ngobrol sama rektor sebuah universitas swasta Bu, menarik sekali. Beliau ini mengajar organic chemistry, tapi supaya anak-anak itu mau punya inisiatif nyari sendiri, jadi dia tidak menjelaskan organic chemistry adalah begitu, tapi anak-anak disuruh bikin film horor tentang organic chemistry. Nah kan menarik, bikin film menyenangkan, tapi anak-anak nggak bisa bikin film horor tentang organic chemistry kalau dia nggak paham organic chemistry itu apa. Jadi tanpa dipaksa suruh baca pun punya inisiatif, akhirnya cari tahu sendiri apa itu organic chemistry, demi dia bikin film horor. Karena Bapak dosen atau Bapak rektor tadi punya purpose, tujuan. Tadi kembali ke RPP Bu, katakanlah mereka nggak keburu deh melakukan administrasi yang diharapkan seperti itu. Konsekuensinya sebetulnya apa sih Bu?
Saya nggak paham ya ada konsekuensi atau tidak. Seharusnya itu tidak berbasis konsekuensi, tidak berbasis stick and carrot. Tetapi justru yang harus ditanamkan oleh kepala sekolah adalah apa planningmu hari ini untuk anakmu untuk mencapai apa. Bukan wujud dokumen yang seperti template yang sudah dibuat itu. Ini tujuan saya ini, kemudian aktivitasnya 1, 2, 3. Aktivitas pertama bertujuan ini, aktivitas kedua bertujuan ini, aktivitas ketiga bertujuan ini. Ini Ibu Kepala Sekolah planning saya. Oh gitu. Terus aktivitas ini melibatkan semua anak atau tidak? Kan cukup dicek kalau mau ngecek itu RPP dipakai atau tidak. Ya sudah itu aja. Saya pernah punya pengalaman di Filipina. Itu di sebuah sekolah diberi buku gurunya. Buku untuk nulis RPP-nya. Tidak perlu harus setor kepada kepala sekolah dan sebagainya. Buku itu ditaruh di mana aja ketika guru itu berhalangan, di mana itu jarang terjadi ya. Guru yang berikutnya sudah tahu. Ini kan it's all about credibility, right? It's about credibility, and RPP should be a public document. Public document yang bisa diakses oleh siapa aja. Oh tujuannya ini, aktivitas 1 ini, aktivitas 2 ini. Dan buku itu hanya menyediakan 1 halaman untuk rencana hari itu. Ketika dia punya worksheet atau apa, itu di lampiran yang lain. Ya, jadi kalaupun berhalangan, guru pengganti juga langsung bisa melihat sampai di mana siswanya. Nah, kalau di kita kan tidak. Ketika guru berhalangan, guru yang menggantikan ngisi nggak tahu sesuka-suka dia. Ya. Dan tugas kepala sekolah sebetulnya kayak tadi, harusnya sekedar hanya ngecek untuk memastikan para guru sudah menyiapkan RPP nggak? Do they know what they doing gitu kan untuk intinya adalah do they know what they are doing in the class? Apa sih alasannya dari tiap-tiap aktivitas yang ada di dalam kelas? Sehingga anak itu terstruktur berpikirnya. Itu kan otomatis guru makin hari akan memperbaiki prakteknya kan. Karena dia bisa ngelihat, oh iya di sini saya ini, di sini dia ini. Kemudian di bawah tuh reflection for today. Itu sih menurut saya yang mestinya ya untuk dilakukan. Bukan RPP hanya sebagai sesajen buat kepala sekolah, sesajen buat pengawas yang sangat rumit. Dan rata-rata orang yang saya temui mengatakan ya kalau itu sih sebenarnya kita juga bisa copy paste sih Bu. Ya, tapi dalam membuat RPP ini sudah ada nggak sih Bu, para guru itu kolaborasi antar mata pelajaran sesuai yang diharapkan sebetulnya dengan project based? Ya kayaknya sih masih agak jauh ya, karena pengalaman di dalam kokurikuler aja yang dari kokurikulernya P5 sekarang kokurikuler P8 itu juga kayak masih simpang siur. Enggak ini karena temanya ini kayaknya yang berperan hanya guru ini dan guru ini aja. Karena temanya ini yang berperan hanya guru bahasa Indonesia aja. So masih linear, saya rasa masih linear. Dan mungkin untuk mainstream, untuk sekolah-sekolah umum sepertinya masih agak berat untuk melakukan itu. Karena harus ada tangganya dulu ya Bu, scaffolding dulu ya. Mulai dari mengelola kokurikuler dulu ya diperbaiki. Nah baru orang akan punya sense bahwa oh ternyata kalau berkolaborasi dampaknya ke anak jauh lebih baik. Masih silo gitu mikirnya ya Bu sayangnya masih ya. Silo. Dan ruang kelas silo juga kalau masih ada kolaborasi masih bagus ya. Ini benar-benar berdiri sendiri-sendiri, terpisah. Makanya Iya. sampai ada kekhawatiran nanti kalau nggak dipaksa milih IPA IPS nanti aku ngajar apa, nanti aku nggak Iya. dapat pelajaran. Iya. Pemikiran-pemikiran itu kan menunjukkan masih nggak Iya. interdisipliner, Betul, masih nggak betul, project based betul, gitu. Nah, betul. jadi PR kita kayaknya masih banyak sekali nih. Masih banyak sekali melalui
kanal-kanal semacam ini, mudah-mudahan kita tetap membelajarkan diri sendiri dan membelajarkan teman-teman yang membantu anak-anak bertumbuh. Satu hal lagi Bu Ina yang menurut saya juga perlu menjadi perhatian. Saat ini sampai seberapa besar sih kekuatan pemerintah untuk menjadikan proses pengembangan profesionalisme guru itu menjadi proyek-proyek pelatihan. Karena apa? Saat ini teknologi sudah sangat maju untuk membantu guru berkembang. Seperti mungkin masih diteruskan, cuman namanya beda ya. Engagement guru di dalam networking mereka melalui platform itu kenapa nggak dijadikan sebuah aktivitas yang disemarakkan? Karena kan kalau pada periode yang lalu itu disemarakkan dan betapa banyaknya guru yang datang kepada saya, Bu, sebenarnya saya tuh belajar banyak loh dari situ. Saya belajar banyak walaupun tidak melalui praktek baik yang disampaikan, tetapi melalui masalah mereka. Apa Bu kegiatannya waktu itu? Platform yang membelajarkan guru itu ya. Saya nggak mau menyebutkan nama platformnya karena mungkin sensitif ya. Alergi gitu. Nah, platform tersebut saat ini ada, tetapi walaupun dipindahkan ya, itu satu hal yang juga membingungkan guru ya. Kenapa sih kalau bentuknya sama ya udah aja, kenapa sih? Kan it's not about siapa yang membuat, tetapi ini adalah tentang bagaimana dampaknya kepada guru gitu ya. Nah, di dalam gesekan guru melalui platform itu, mereka saling belajar dan semakin lama semakin mengasah ketajaman mereka dalam mengajar. Yang tadinya cuman melihat kemudian oh iya ya ngajar ini aku bisa pakai ini ya. Ngajar ini makin hari kan mereka makin berpikir oh iya ya ternyata memang itu menarik kalau di kelas dia, tapi ternyata saya bawa ke kelas saya nggak menarik. Kan akhirnya menjadi reflektif, tapi itu harus berkelanjutan, nggak boleh dipotong-potong seperti ini. Nah sekarang itu sudah nggak ada platformnya. Katanya sih ada, walaupun saya belum pernah akses, walaupun saya punya akun ya. Kenapa itu tidak disemarakkan? Ini kalau menurut saya pelatihan ya mengundang guru di satu tempat sampai berapa sih uang negara kuat untuk itu. Kemudian yang concern saya yang berikutnya, seberapa adil itu. Kalaupun yang dipanggil adalah katakanlah master teacher, apakah yakin si master ini nyampenya ke guru dia dibekali gajah, nyampenya gajah. Jangan-jangan dibekali gajah, nyampenya semut. Nah, ini barangkali juga perlu menjadi pemikiran bersama ya. Kalau TikTok aja, kalau YouTube aja bisa menjadi ruang belajar dan banyak apps lain yang menjadi contoh program belajar gitu ya. Kenapa pemerintah tidak menggunakan itu sebagai peluang untuk membelajarkan guru? Ya, perlu evaluasi dari pelatihan-pelatihan itu tadi juga ya Bu. Betul. Oke. Saya Ina Lim. Saya Ice Khadijah. Transform your life.